Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 5, kelas 4C, Prodi Manajemen, mata kuliah Muamalah. Di sini kami akan memaparkan serta menjelaskan tentang keluarga muslim sebagai fondasi dasar dalam membangun peradaban. Nah, di sini yang beranggota saya sendiri tentunya Muhammad Reza Septiansyah, lalu yang kedua ada Rini Antika. Nah, lalu yang ketiga ada Rizky Ramadan, yang keempat ada Salsabila Husnia, lalu yang kelima ada Dayanti. Mohon disimak untuk penjelasan dari kami tentang keluarga muslim sebagai fondasi dasar dalam membangun peradaban. Nah, untuk penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rini Antika Damayanti. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya ada subbab. Yang pertama ada pengertian dan unsur-unsur masyarakat. Yang kedua ada unit-unit sosial dalam masyarakat. Yang ketiga ada hubungan keluarga dengan masyarakat. Next. Yang pertama ada pengertian dan unsur-unsur masyarakat. Pengertian masyarakat. Dalam ilmu sosial bisa dilihat dalam penjelasan sejumlah ahli, baik dari disiplin ilmu antropologi maupun sosiologi. Manusia hidup beriringan dengan kebudayaan. Dengan berkelompok, manusia berhasil membentuk satuan sosial budaya yang kemudian mendapat sebutan masyarakat. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yakni berakar dari kata syaraka yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Sementara di bahasa Inggris, istilah masyarakat disebut dengan society, yang berasal dari kata lain, socius, berarti kawan. Salah satu penjelasan ahli antropologi Indonesia, Konjaraningrat, dalam buku karyanya yang berjudul Pengantar Ilmu Antropologi, cetakan ke-8, 2002, 150, Konjaraningrat menyebut definisi masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi. Demikian tulis Konjaraningrat. Sementara di buku Pengantar Antropologi, sebuah ikhtisar mengenal Antropologi 2019-46, karya Gunsul Nurmansyah dan kawan-kawan dijelaskan bahwa definisi masyarakat adalah sejumlah manusia yang jadi satu kesatuan, golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Selain itu, masyarakat bisa diartikan sebagai salah satu satuan sosial dalam sistem sosial atau kesatuan hidup manusia. Ya, di sini di slide selanjutnya, di sini ada unsur-unsur masyarakat, yang dimana kesatuan hidup manusia di lingkup desa, kota, maupun negara merupakan konsep masyarakat. Di setiap kesatuan masyarakat, selalu ada unsur-unsur yang membentuk kesatuannya. Menurut Surjono Sukanto, yang dikutip di dalam buku Pengantar Antropologi, yaitu sebuah ikhtisar mengenal antropologi. Sejumlah unsur masyarakat adalah sebagaimana perinci di bawah ini, yaitu yang pertama, beranggotakan paling sedikit 2 orang atau lebih. Kemudian yang kedua, seluruh anggota sadar sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, berhubungan dalam waktu yang cukup lama, menghasilkan individu baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat. Dan yang keempat, menjadi sistem hidup sama yang memunculkan kebudayaan dan keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. Berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia yang kemudian disebut masyarakat. Pola-pola tersebut harus bersifat tetap dan berkelanjutan agar menjadi kebudayaan. Kebudayaan dilahirkan dari proses berpikir manusia yang kemudian diyakini sebagai nilai-nilai hidup. Dengan demikian, masyarakat dan kebudayaan tidak akan mungkin terpisahkan karena masyarakat adalah wadah kebudayaan itu sendiri. Selanjutnya di sini ada unit-unit sosial dan masyarakat. Next. Yaitu di sini ada unit-unit sosial dalam masyarakat dalam artian atau pengertiannya yaitu unit sosial adalah bagian dari kehidupan sosial manusia. Penduduk, masyarakat, keluarga, individu, dan budaya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata penduduk, masyarakat, budaya, keluarga, dan individu.
Berikut saya jelaskan secara singkat pengertian dan pembahasan singkat tentang penduduk, masyarakat, budaya, individu, dan keluarga, serta hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk juga didefinisikan sebagai orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Yang kedua ada masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencarian, seperti masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocok tanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional. Yang ketiga ada budaya. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Individu juga berasal dari kata individuum, yang artinya tidak terbagi. Individu menekankan penyelidikan kepada kenyataan-kenyataan hidup yang istimewa dan seberapa mempengaruhi kehidupan manusia. Individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tidak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Terdapat 3 aspek yang melekat sebagai persepsi terhadap individu, yaitu aspek organik jasmania, aspek psikis rohania, dan aspek sosial yang bila terjadi keguncangan pada suatu aspek akan membawa akibat pada aspek yang lainnya. Individu dalam tingkah laku menurut pola kepribadiannya ada 3 kemungkinan. Yang pertama menyimpang dari norma kolektif, kehilangan individualitasnya. Yang kedua takluk terhadap kolektif, dan ketiga mempengaruhi masyarakat. Yang keempat, keluarga. Nah, lalu selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang hubungan keluarga dan masyarakat. Nah, nanti akan saya jelaskan, kita next dulu. Nah, di sini ada hubungan keluarga dengan masyarakat. Nah, definisi dari keluarga itu sendiri adalah sebuah lingkungan di mana beberapa orang masih memiliki hubungan darah. Nah, keluarga ini juga sebagai kelompok sosial tentunya, terdiri dari sejumlah individu, memiliki antara jumlah individu, terdapat ikatan, kewajiban, dan tanggung jawab juga tentunya. Nah, keluarga merupakan tempat pertama dalam pembentukan karakter dan perilaku suatu individu. Nah, di sini juga bagi setiap keluarga, yaitu ada suami, istri, ataupun anaknya, mempunyai proses sosialisasinya untuk dapat memahami atau menghayati budaya yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kita next di sini juga selain itu ada perilaku masyarakat di sekitarnya berperan sebagai menentukan pola perkembangan individunya, dan masyarakat sendiri berarti suatu istilah yang digunakan untuk menegakkan komunitas sebagai manusia yang tinggal bersama-sama. Jadi kesimpulan dari slide ini adalah keluarga dan masyarakat ini adalah sama-sama adalah makhluk sosial. Kita next dulu. Nah, di sini dalam perkembangan dan pertumbuhan masyarakat dapat digolongkan menjadi 2, yaitu ada masyarakat sederhana dan masyarakat maju. Nah, dalam lingkungan masyarakat sederhana yaitu bisa disebutkan atau dinamakan dalam bahasa Inggrisnya adalah primitif.
Pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelaminnya, sedangkan masyarakat maju adalah masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial atau lebih dikenal dengan kelompok organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang tentunya teman-teman semua. Nah, jadi di sini berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu akan dicapai. Nah, lalu di sini juga ada masyarakat non-industri tentunya. Nah, terbagi menjadi dua, ada kelompok primer dan sekunder. Nah, di sini dalam kelompok primer, interaksi antara anggota yang terjadi intensif, lebih erat, lebih akrab, dan biasa juga disebut face-to-face group. Nah, sedangkan kelompok sekunder di sini, antara anggota kelompok sekunder terpaut saling memiliki hubungan yang formal juga kurang bersifat keluargaan atau sifat interaksinya. Nah, lalu di sini juga yang kedua ada masyarakat industri. Nah, contohnya seperti apa? Ada tukang sepeda, tukang sendal, kayak gitu, dan jenis-jenis lainnya. Oke, kita next dulu. Nah, di sini juga ada peranan keluarga. Nah, peranan keluarga ini juga pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, atau masyarakat pemerintah. Nah, sebagai bentuk kelanjutan pendidikan dan keluarga. Nah, sebab pendidikan yang pertama dan utama adalah anak dalam keluarga. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat ulama Rasulullah juga menganjurkan, ajaklah anak pada usia sejak lahir 7 atau 7 tahun untuk bermain, atau peraturan atau adab ketika mereka berusia 7 sampai 14 tahun. Nah, jadi memang di sini adalah beberapa poin-poin penting gitu ya teman-teman tentang peranan keluarga. Nah, terus juga ada kedua orang tua juga harus kita harus saling memahami juga gitu kan. Nah, terus yang ketiga saling menghormati, terus mewujudkan kepercayaan, mengadakan kumpulan dan rapat keluarga juga tentunya dan lainnya. Nah, lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dayanti. Silahkan. Peran masyarakat. Masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam upaya pembentukan karakter anak bangsa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah orang yang lebih tua yang tidak dekat, tidak dikenal, tidak memiliki ikatan famili dengan anak, tetapi saat itu ada di lingkungan sang anak atau melihat tingkah laku si anak. Orang-orang inilah yang dapat memberikan contoh, mengajak atau melarang anak-anak dalam melakukan suatu perbuatan. Contoh-contoh perilaku yang dapat diterapkan oleh masyarakat. Yang pertama, membiasakan gotong royong, misalnya membersihkan halaman rumah masing-masing, membersihkan saluran air, menanami pekarangan rumah. Yang kedua, membersihkan anak tidak membuang sampah dan meludah di jalan, merusak atau mencoret-coret fasilitas umum. Dan yang ketiga, menegur anak yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Kendala-kendala yang dihadapi di masyarakat. Tidak ada kepedulian, tidak merasa bertanggung jawab. Mengapa perbuatan anak adalah hal yang sudah biasa? Lingkungan masyarakat luas jelas memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai estetika dan etika untuk pembentukan karakter. Dari perspektif Islam menurut Shihab 1996 sampai dengan 321 situasi kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianutnya mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat secara keseluruhan. Jika sistem nilai dan pandangan mereka terbatas pada kini dan di sini, maka upaya dan ambisinya terbatas. Pada kini dan di sini pula, peran serta masyarakat PSM dalam pendidikan memang sangat erat sekali, berkaitan dengan pengubah cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi apabila tidak dimulai dan dilakukan dari sekarang, kapan rasa memiliki kepedulian, keterlibatan, dan peran serta aktif masyarakat dalam tingkat maksimal dapat diperoleh dunia pendidikan. Next. Yang pertama, peran serta dalam pelayanan. Masyarakat akan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar, misalnya membantu sekolah dan bidang studi tertentu. Yang kedua, peran serta sebagai pelaksana. Kegiatan yang
didelegasikan. Misalnya sekolah meminta masyarakat untuk memberikan penyuluhan penting pendidikan dan lain-lain. Dan yang ketiga, peran serta dalam mengambil keputusan. Masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan anak, baik akademis maupun non-akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan pendidikan. Selanjutnya dibacakan oleh Reza. Mungkin itu aja teman-teman semua penjelasan dari kami kelompok 5 mengenai pondasi dasar tentang keluarga masyarakat sebagai pondasi dasar peradaban gitu kan. Nah, mungkin dapat kesimpulan dari sini adalah jadi kita sebagai insan ataupun keluar yang makhluk sosial ataupun makhluk yang berkomunikasi satu sama lainnya. Jadi kita juga harus saling ramah antara tetangga maupun keluarga kita ataupun saudara-saudara kita, teman-teman kita. Karena pada dasarnya kita juga saling membutuhkan atau saling tolong-menolong dalam satu sama lain. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.